malam, Kakak John, Pak John Kadis. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kita juga lumayan terkejut dengan kemarin salah satu orang andalan kita dari NTT, Indonesia Timur, sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dengan kasus yang katanya korupsi bukan korupsi biasa, tetapi korupsi besar, itu katanya. Ya, kita sudah banyak diskusi tentang ini Pak John kemarin dengan Pak DBD, Pak Dengku, temannya Pak Joni Plate. Yang komentar mereka sangat menyayangkan kejadian ini dan berharap Pak Joni bisa tegar, dan juga Pak Joni diharapkan untuk mengungkapkan semuanya, karena keyakinan mereka bahwa bukan hanya Pak Joni sendiri, bahkan banyak hal. Ya, ada juga yang mencurigai bahwa ini juga atas intervensi partai, tidak enak dengan partai ketika mengandalkan menterinya yang ada di kabinet untuk kepentingan partai. Mungkin awal ini Pak John bisa juga memberikan komentar-komentar tentang apa yang terjadi, tentang ditahannya Pak Joni Plate. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat berita di televisi nasional di Jakarta atau di beberapa podcast dari para intelektual kita, saya melihatnya ini hal yang cukup ramai memang selama ini untuk mengejar koruptor. Bukan hal yang baru kalau saya lihat itu. Kita di NTT mungkin sedikit terkejut karena tokoh ini dianggap sebagai yang bisa dipercaya untuk tidak berada dalam jaringan itu, tetapi apa yang terjadi? Ya begini faktanya. Kedua, dari kesan yang ada sekarang memang benar kalau peribahasa Indonesia itu ya, dalamnya laut boleh diduga, dalamnya hati tak ada yang tahu. Ya itu yang terjadi sekarang. Selama ini kan kita bisa menduga bahwa dia, Pak Menteri Menko Info ini bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, mengikuti aura atau gerak-gerik Jokowi yang anti korupsi, tetapi ya begini faktanya. Dan ketiga, kalau kita melihat ulasan-ulasan dari para pengamat ya dalam video-video YouTube itu saya lihat, termasuk juga Rocky Gerung tadi saya baca dan mendengar di podcastnya, bahwa hal ini katanya ada sesuatu alasan yang terjauh dalam rangka untuk pilpres ke depan. Ya, saya tidak terlalu fokus di situlah, karena kalau demikian alasannya, maka patut diduga menteri-menteri yang berada di kabinet Jokowi sekarang yang berasal dari partai oposisi atau juga dari partai-partai pendukung, itu bisa diduga juga bahwa di sana terjadi hal-hal korupsi tetapi tidak dikejar segesit sekarang ini. Jadi bagi saya itu biasa-biasa saja. Jadi kalau memang diketahui data-datanya cukup mendukung ke arah itu, ya inilah yang terjadi. Bagi saya tidak terlalu mengejutkan, karena situasi dan keadaan di dalam kondisi seperti sekarang ya demikianlah akibatnya. Bagi saya bukan satu hal yang istimewa. Ya biasa-biasa saja. Kalau ada korupsi, ya dikejar. Dan keempat ini, ketika
seseorang diduga melakukan korupsi, itu di dalam peraturan yang biasa-biasa dalam hukum acara ya harus diperiksa dulu. Tetapi polisi kita sekarang cukup profesional. Kalau dia sudah menduga, berarti dia sudah cukup banyak bukti yang sudah dia peroleh, baik secara diam-diam maupun dengan caranya sendiri untuk menelusuri aliran dana yang begitu besar kemana saja. Ya, sehingga dari awal saya sudah melihat bahwa ketika seseorang seperti Pak Joni ini diperiksa sejak awal, ya 50-50 lah, persen lah, bisa lepas, bisa tersangka, tetapi ketika sering-sering dipanggil ya saya melihat bahwa akan ada kelanjutannya, bahwa dia akan menjadi tersangka dan tidak meleset bukan saya. Begitu dulu Pak Ari. Menurut Pak John ini kita serahkan sepenuhnya kepada hukum ya, penegak hukum. Iya. Yang korupsi Saya pikir harus ditindak tegas. Ya, ada dua bacaan orang di sini ya, bahwa itu memang pertama itu kalau dilihat komentar-komentar dari para podcast, para narasumber di televisi, kalau melihat komentar-komentar mereka umumnya dikaitkan dengan faktor politik, yaitu Nasdem yang berseberangan dengan Jokowi, atau karena pencalonan Anies Baswedan. Jadi banyak yang mengkomentari dari latar belakang sono. Kedua, saya pikir kalau tanpa itu pun, kalau memang faktanya menunjukkan data-data ke arah korupsi, ya politik itu bisa diabaikan. Dan kalau itu terjadi karena alasan itu, betapa disayangkan seorang tokoh yang selama ini kita anggap kredibel untuk bisa menjadi pembantu Jokowi, ya faktanya begini. Nah itu kalau memang karena faktor korupsi beneran. Tapi kalau faktor politik berarti ada hal lain yang memang tak bisa dibendung. Tapi lebih jauh dari itu saya melihat ini ya, Pak Ria. Memang menjadi pemimpin ini, termasuk jadi menteri, itu tanggung jawab kementerian itu berada di puncak, itu pada dia. Ya, kalau kita lihat gitu ya, kalau misalkan karena faktor politik, maka ya tidak bisa disangkal. Tetapi masa ada para penegak hukum yang begitu mengabaikan faktor hukum hanya karena alasan politik? Nggak begitu percaya saya itu. Jadi ini lebih murni karena faktor hukumnya, faktor korupsinya. Ya mohon maaf ini saya harus mengatakan begitu karena sulitlah untuk dipercaya hanya karena faktor politik maka diproses perkara seseorang. Begitu Pak Ri. Ya, kita tahu Pak Joni Plate itu adalah politisi Nasdem yang cukup bersinar, terutama di NTT waktu pemilihan legislatif 2019. Pak Joni merupakan caleg dengan perolehan suara terbanyak. Itu dari Partai Nasdem untuk dapil NTT 1 waktu itu. Ya, untuk ke depan ini nanti ketika Pak Joni sudah tersandung kasus seperti ini, karena Nasdem tetap bersinar di 2024 ini untuk di wilayah NTT. Saya pikir nggak ada pengaruhnya tuh. Tetap jalan aja. Orang sekarang semangat untuk berpolitik itu tinggi kok. Jadi semakin begini ya, saya melihat dari sisi lain, semakin partai itu tertantang, maka semakin dia gencar. Dia akan melakukan segala sesuatunya untuk memenangkan pertarungan. Kalau dari sisi sekarang dianggap sebagai suatu kejatuhan, maka dia akan bangkit dan lebih bersemangat. Saya melihat dari sisi itu. Jadi sulit sekali untuk mau dikatakan bahwa dia melemah. Pertimbangannya itu tadi, Nasdem ini kan salah satu partai terbesar
Ya mungkin sebagian orang mengatakan bahwa akan berpengaruh terhadap pemilih. Ya nggak begitu juga lah. Itu menurut pertimbangan saya. Sorry. Tetap ya, termasuk juga dengan berarti sudah terpatahkan menurut Pak John upaya untuk ya yang terlalu jauh tadi, bagaimana menggagalkan Anies Baswedan, ya salah satunya dengan melumpuhkan salah satu orang paling berpengaruh di Partai Nasdem itu, Pak Joni. Tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Saya pikir tidaklah. Ini kan suatu hal juga yang banyak sisi harus dilihat. Bahwa dia merupakan tokoh penting di sana, ya harus diakui. Tetapi bukan dia hanya dia seorang berada di sana kan. Jadi masih banyak yang lain. Itu ada lagi tokoh-tokoh lain yang bisa menggantikan beliau. Jadi Nasdem tetap hidup saya pikir. Untuk bisa berpengaruh ke depan, ya mungkin. Karena sebagian besar para komentator di podcast yang saya nonton maupun di video TV itu lebih banyak dikaitkan dengan faktor suksesi politik tahun 2024. Kaitkan dengan itu. Kedua, saya tadi merecord sedikit ada komentar dari podcastnya Rocky Gerung ya. Itu ada semacam pertarungan dengan partai besar sekarang. Ya saya tidak begitu masuk jauh di situlah. Sorry. Karena kalau kita melihat faktor politik, maka ini saya pikir suatu penyakit baru balas dendam terhadap aktivitas-aktivitas politik yang bertentangan dengan penguasa atau satu sama lain. Nah, dengan demikian maka kualitas penegakan hukum kita menjadi dipertanyakan. Oke, Ya, itu ada satu lagi teman ini Pak Dolfus dari Maumere. Selamat malam Pak Dolfus. Malam, Bung Ari, malam Pak John, selamat malam. Oke, ya. Selamat malam ya. Saya nanti tadi sudah ini Pak Dolfus. Pak John sudah menyampaikan banyak hal tadi. Pak John sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Bapak Johnny G. Plate. Pak John juga tidak yakin bahwa ini ada intervensi politik. Ya, memang menurut Pak John bahwa Kejaksaan Agung sudah melakukan pekerjaan yang profesional dan Pak Joni sudah terbukti sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ini teman dari Pak Dolfus seperti itu. Agak berseberangan dengan pandangan Pak Dolfus kemarin. Saya kalau untuk kasus ini saya tentu bicara sangat subjektif karena secara pribadi saya kenal baik dengan Pak Joni. Kemarin saya sudah cerita bahwa bagaimana soal kedekatan selama ini. Artinya bahwa setiap kali dia ke Maumere dalam aktivitas politiknya saya salah satu yang sering mendampingi. Agak susah untuk bicara bahwa ini, tapi ya, artinya kalau saya bicara nanti sangat subjektif. Tetapi kalau pakai logika umum, logika publik, kalau bicara dari perspektif hukum bahwa Kejaksaan Agung memang sedang melakukan tugasnya. Saya seperti yang kemarin sore Bung Ari saya selalu sampaikan bahwa kita menghargai apa yang namanya asas praduga tidak bersalah. Jadi dalam statement kita, dalam pernyataan kita, dalam pandangan politik kita, sebenci apapun kita, korupsi itu tindakan kejahatan yang harus dibenci oleh semua orang. Ya, tapi kita menghargai proses hukum sedang berjalan karena hukum menyatakan bahwa ketika belum ada keputusan hukum yang tetap kita belum bisa itu persalahkan. Ada berbagai macam opini di luar sana. Ada yang mengatakan bahwa ini betul-betul murni penegakan hukum dengan argumentasi bahwa kasus ini kan sudah diproses sejak tahun 2020. Artinya kalau ada yang menyambungkan bahwa ini karena ada intervensi politik berkaitan dengan Pilpres 2009, itu bisa dimentahkan. Betul, di satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa intervensi politiknya kental sekali. Dan kita ini berasumsi, lagi-lagi berasumsi, karena sebenarnya seperti apa kita sendiri tidak tahu. Tapi jujur saya sebagai salah satu orang yang mengenal Pak Joni, dan sebagai orang yang mentaati hukum,
saya mau bilang begini, biarkan proses ini berjalan, endingnya seperti apa. Hanya harapan saya, kalau boleh, saya kebetulan hampir semua kami sudah kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan asisten asprinya Pak Joni untuk bisa berkomunikasi, karena memang dalam situasi seperti itu mungkin aksesnya itu. Saya mau bilang, KRAE, jangan jadi pahlawan. Karena 8 triliun itu uang yang sangat besar dan tidak mungkin masuk di kantong satu orang Joni Plate. Bahwa secara hukum dia bertanggung jawab karena jabatannya sebagai menteri dan dia adalah pengguna anggaran, iya. Tapi saya tidak yakin bahwa dia makan sendiri itu uang. Kita mengenal ada istilah namanya oligarki partai politik ya. Di partai itu ada dua kekuatan besar. Yang pertama bohir dan yang kedua adalah tokoh. Jadi bohir ini orang yang punya uang dan mereka tidak mau rugi. Jadi makanya Pak Joni kan berada pada waktu dan tempat yang salah. Dia ini dalam tanda kutip saya menyebut bahwa ya kalau mau bilang korban ya korban juga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu yang tidak pernah terjadi, bahwa semua partai politik menempatkan orangnya di kementerian itu kan juga banyak hal, banyak kepentingan, banyak tujuan ke sana. Salah satu adalah soal kepentingan finansial itu. Jadi kalau misalnya tindakan itu betul dilakukan, berarti memang Pak Joni ini korban. Tapi saya mau bilang bahwa mari kita menunggu proses hukum berjalan, endingnya seperti apa. Sebagai orang NTT, sejahat apapun dalam tanda kutip seorang Joni Plate, ada banyak hal baik yang sudah dia lakukan. Kita bicara sebagai kita orang NTT, sebagai orang yang mengenal beliau, sebagai orang Joni menjadi bagian dari kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi salah satu tokoh fenomenal yang ya dalam tanda petik orang kemudian mengenal NTT itu tidak hanya Labuan Bajo, tidak hanya Maumere, tapi ada orang-orang hebat. Ada Joni Plate di sana. Pak Dolfus kok tidak mau ikut terus ke Pak Joni karena Pak Dolfus malah mundur dari Nasdem, partainya Pak Joni. Iya. Pak Dolfus ini pendukung garis kerasnya Pak Joni, tapi malah mundur dari partainya Pak Joni. Bagaimana Pak Dolfus? Dari Nasdem. Iya. Kalau mau bilang pendukung garis keras juga tidak, tapi secara personal kebetulan saya kenal beliau. Entah beliau masih kenal saya tidak, tapi saya kenal beliau dengan baik. Dalam beberapa aktivitas politik di Maumere, saya salah satu yang mendampingi itu. Kalau soal partai, saya masuk Nasdem itu bukan karena ada Joni Plate dulu di sana. Hanya kebetulan saja beliau ada di sana, bukan. Karena saya di Nasdem itu jauh sebelum Nasdem jadi partai, masih jadi ormas. Jadi alasan saya keluar dari Nasdem itu saya sudah sampaikan pada diskusi kita episode yang lalu. Itu dengan Pak John juga itu saya sudah sampaikan. Ya, Pak John mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Dolfus. Ya, memang yang disampaikan Pak Doni subjektif, itu wajar ya, kenal baik dan seperti itu. Ya, saya melihatnya seperti tadi. Saya pun secara pribadi tidak begitu akrab lah, tapi tahulah Pak Joni Plate. Sepanjang selama ini saya melihat ini kredibel sekali untuk bisa berada di situ. Nah, berada di Menko, berada di informatika itu kan saya melihatnya kehadiran seorang menteri di sana yang diandalkan dari dia adalah kemampuan manajerial untuk bisa memimpin, mengorganisir anak buah dan lain sebagainya. Karena kalau ilmu keahlian informatika kan saya pikir itu bukan bidangnya Pak Joni, sehingga saya malah melihat keputusan-keputusan yang ambil untuk hal-hal yang teknis informatika, soal sinyal atau soal apa, beliau kan tidak ahli di situ. Jadi dia percaya keterangan dari anak buah. Saya hanya khawatir kalau menjadi menteri tetapi kita tidak memahami bidang, kita tidak spesialis pada kementerian itu, ya maka yang akan dominan dalam kualitas
kementerian itu berada pada anak buah yang ahli tentang informatika. Tidak, kalau Setahu saya sih, ya, Pak ya, Pak John, saya salah sedikit. Ya, Saya salah sedikit. ya, ya. Kalau di level menteri itu mainnya bukan persoalan teknis. Jadi kalau misalnya Joni Plate di sana bukan berarti dia yang urusan teknis solusinya. Mereka itu lebih pada kebijakan, lebih pada regulasinya. Itu. Sebenarnya Ya. kita contoh misalnya di setiap kementerian itu kan tidak orang-orang yang apa istilahnya yang memang betul paham di bidangnya. Jadi jabatan menteri itu kan jabatan politik. Jadi lebih banyak pertimbangan kepentingan politiknya di sana. Maka tadi awal saya bilang ya Pak Joni itu korban dari permainan itu, dia berada di sana sehingga saya menganjurkan kalau misal saya berada pada posisi beliau, saya tidak akan mati sendiri, saya akan buka habis-habisan. Karena apalagi harus dipertahankan sekarang, semua sudah selesai. Karir politiknya, karir bisnisnya, nama baik, integritas yang dibangun sekian tahun dengan mempertaruhkan banyak hal, selesai. Maka kalau saya berada pada posisi beliau, saya akan bilang, oke, kalau kita mati bareng-bareng. Jadi itu. Ya, itu Pak Dor. Yang saya maksudkan tadi kan baru penjelasan pada posisi kementerian itu. Dari awal tadi saya bilang bahwa yang dibutuhkan itu adalah kemampuan manajerial, soal kebijakan, soal peraturan, itu harus menguasai situ. Tetapi item-item mengenai keahlian di bidang itu kan ada staf ahlinya. Saya hanya khawatir, bahwa keputusan-keputusan beliau terhadap hal-hal yang sangat teknis itu bidang keahlian dari anak buahnya. Saya khawatir, bukan berarti saya menduga atau apalah begitu. Kedua, seperti itu tadi, jadi memang menjadi menteri atau bupati atau presiden lah, yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerial dia untuk bisa mengkoordinir di bagiannya itu supaya bisa bekerja sebaik-baiknya. Itu saja. Kan ada hal begini toh, hal seperti ya kita contohnya misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani lah, dia kan cukup ahli di bidangnya itu, jadi dia paham betul. Nah, satu hal juga yang ada di sana adalah dari berita tempo hari itu sekian T itu kok sekarang sudah diam-diam tidak ketahuan beritanya. Nah, saya malah melihat kalau ini apa yang terjadi pada Pak Joni ini adalah faktor politis, ya mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya, tapi saya tidak sejauh itulah. Karena proses yang terjadi sekarang ini kan ya seperti itu adanya. Masa penegak hukum misalnya jaksa untuk menetapkan seorang jadi tersangka hanya misalnya karena faktor politis, saya kira juga tidaklah. Karena memang temuan-temuan mereka ya mungkin sudah bisa dilihat sebagai hal yang harus diproses lebih lanjut.